Mari semua manusia oleh darahnya kita satu. Setiap generasi, suku dan bangsa, kerajaanmu. Jangan biarkan hatimu gelisah, janganlah engkau takut. Pandanglah kebenaran, Dia sungguh mencintaimu. Terus bertahan kuat, ingat pertolongannya. Di dalammu nyanyikan Yesus, terang surga, sahabatku yang bertata. Jangan biarkan hatimu gelisah, janganlah engkau takut. Pandanglah kebenarannya, Dia sungguh mencintaimu. Terus bertahan kuat, ingat pertolongannya. Bentangkanlah surga, meruntuhkan segala pemisah ciptaannya. Semua yang bernafas nyanyikanlah, semua anakmu kasih anugerah Allah baik, namanya Yesus. Kalian semua katakan, bentangkanlah surga, meruntuhkan segala pemisah ciptaannya. Semua yang bernafas nyanyikanlah, semua anakmu kasih anugerah Allah baik, namanya Yesus. Bentangkanlah surga, meruntuhkan segala
Shalom dan salam sejahtera kepada jemaat semua. Mari kita bangkit berdiri, kita mulakan kebaktian umum kita. Kita datang bersama sebagai keluarga Allah di dalam hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepadanya, untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa keperluan dunia kepadanya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerah-Nya, agar melalui anak-Nya Yesus Kristus kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanan-Nya. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan Allah tidak ada dalam hati. Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. Marilah kita mengakui dosa kepada Allah Maha Kuasa. Semua jemaat boleh duduk ataupun berlutut bersama-sama. Ya Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal atas kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang mengakui dosa mereka dengan bertobat, mengasihani kita, membebaskan kita daripada segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit sekali lagi. Tuhan, bukalah bibir kami, agar mulut kami akan mengisytiharkan pujian kepadamu. Marilah kita menyembah Tuhan, segala pujian bagi namanya. Bersama-sama, kemuliaan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya jemaat Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkata mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkata mulia, Yesus nama di atas segala nama.
hatiku, roh jiwa tubuhku, agar ku layak hampirimu Tuhan. Uruskan hidupku dengan kuasa firman-Mu, hingga tiada celah saat kedatangan-Mu. Sebab Engkau kudus, Engkau kudus, Kau dahsyat di tempat kudus-Mu Tuhan. Sebab Engkau kudus, Engkau kudus, Kau ajaib di tempat kudus-Mu. Kuduskan hatiku, roh jiwa tubuhku, agar ku layak hampirimu Tuhan. Kuduskan hidupku dengan kuasa firman-Mu, hingga tiada celah saat kedatangan-Mu. Sebab Engkau kudus, Engkau kudus, Kau dahsyat di tempat kudus-Mu Tuhan. Sebab Engkau kudus, Engkau kudus, Kau ajaib di tempat kudus-Mu. Sebab Engkau kudus, Engkau kudus, Kau dahsyat di tempat kudus-Mu Tuhan. Sebab Engkau kudus, Engkau kudus, Kau ajaib di tempat kudus-Mu. Kau ajaib di tempat kudus-Mu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kenal dalam nama Yesus, saat ini kami mau membawa kehadirat-Mu negeri kami Sabah dan juga negara Malaysia ini. Ya Tuhan, kami mendoakan situasi COVID-19 yang masih lagi berlangsung, dan kami berdoa Tuhan akan turun tangan dan campur tangan dalam perkara ini. Sembuhkan lebih ramai lagi orang Tuhan daripada jangkitan ini. Pelihara rakyat yang ada di negeri dan negara ini daripada terkena jangkitan COVID-19 ini. Kami juga sedar adanya jenis-jenis COVID-19 baru yang telah dapat dikesan oleh pihak kesehatan di dalam negeri kami juga di dalam negara ini. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, dan kami patah dan hancurkan segala bentuk kekuasaannya untuk tersebar Tuhan. Engkau lumpuhkan dalam nama Yesus, agar dia tidak melebihi daripada apa yang Engkau izinkan. Dan kami berdoa untuk semua mereka yang bertugas, khususnya di bahagian hadapan, Engkau terus lindungi dan jaga satu persatu. Kami juga mau mendoakan mereka-mereka yang terlibat secara langsung karena kehilangan anggota keluarga
yang telah menjadi korban COVID-19 ini. Kami mendoakan kesejahteraan Tuhan dan damai daripada Tuhan sentiasa menaungi mereka. Berikan mereka kekuatan dan penghiburan untuk meneruskan kehidupan mereka masing-masing. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk musim hari raya yang akan menjelang tiba. Kami berdoa agar seluruh rakyat di negeri dan negara ini akan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, dan kami berdoa tidak akan ada penularan COVID-19 selepas tempoh musim hari raya ini, di mana kunjung-mengunjung, ziarah-menziarah tetap akan berlaku, dan dalam itu kami mohon Tuhan, Engkau campur tangan dan mengingatkan seluruh rakyat untuk sentiasa peka dan patuh terhadap SOP yang telah ditetapkan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan keselamatan negeri dan negara kami daripada ancaman, baik dari dalam maupun dari luar, sama ada itu dilihat maupun yang tidak dilihat. Kiranya Engkau terus memelihara negeri dan negara ini dengan damai sejahtera-Mu. Kami juga mendoakan situasi politik yang ada, agar Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di negeri dan negara ini seperti yang telah Kau tentukan. Kami juga mau mendoakan situasi ekonomi agar akan berlaku pemulihan, dan sedikit demi sedikit peluang-peluang untuk kembali kepada keadaan yang seperti sedia kala akan berlaku, dan pemulihan akan dialami oleh negeri dan negara kami. Dan untuk umat-Mu, baik di dalam negeri Sabah ini maupun di seluruh Malaysia, kami mendoakan pemeliharaan Tuhan terus berlaku dan mereka terus mensyukurinya, karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini juga kami mau membawakan situasi luar negara tentang COVID-19 ini, khususnya negara India. Tuhan, sudah banyak korban nyawa yang berlaku di sana, dan keadaan kesehatan khususnya hospital dan keperluan-keperluan perubatan sudah tidak dapat lagi menampung situasi yang dialami. Dan Tuhan, kami mohon kiranya campur tangan-Mu berlaku. Kami bersyukur untuk semua negara yang dengan murah hati telah menghantar dan mengirim bantuan vaksin kepada negara ini. Kiranya semuanya itu akan Kau berkati dan menjadi penampan dan penawar daripada menularnya terus COVID-19 di negara India. Jaga dan pelihara juga umat-Mu yang ada di sana ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau membawa kehadirat-Mu pada saat ini, mereka-mereka yang belum lagi mendengar tentang Injil keselamatan-Mu. Khususnya kami mau membawa kehadirat-Mu pada saat ini, suku kaum Gilan yang tinggal di negara Iran. Tuhan, Engkau kirimkan orang-orang yang setia kepada-Mu untuk menjadi pekerja-pekerja-Mu di ladang-Mu yang begitu luas dan tidak punya pekerja ini. Kiranya Engkau akan membangunkan jiwa-jiwa, khususnya di kalangan umat-Mu, untuk menjadi pembawa berita baik-Mu kepada kaum ini satu hari nanti. Dan kami mendoakan agar mereka juga akan berkesempatan untuk mengenal dan menerima-Mu sebagai juru selamat pribadi mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa mau mendoakan keperluan gereja kami sendiri di sini, Gereja St. Andrew, begitu juga Gereja Roh Kudus Kunak, dan juga yang di estate utamanya di Sinahan. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu, dan Tuhan, kami terus mendoakan kesejahteraan dan damai-Mu turun atas semua jemaat yang ada di semua tempat ini. Dan kami juga mau mendoakan khususnya pada minggu depan apabila gereja dibuka nanti, umat-Mu akan datang dengan sukacita untuk bersekutu bersama-sama di gereja. Kami juga mensyukuri Tuhan, Gereja Roh Kudus Kunak yang telah dibuka, dan terus kami doakan pemeliharaan Tuhan berlaku di sana, utamanya ketika COVID-19 yang semakin menular di daerah Kunak,
Kiranya dalam nama Yesus Engkau akan gagalkan penularan itu, dan biarlah damai sejahtera-Mu terus menaungi semua penduduk yang ada di daerah Kunak. Kami juga mau berdoa untuk semua jemaat kami yang menghadapi musibah dalam apa bentuk pun. Kiranya tangan kemurahan-Mu akan melimpahi mereka dengan rahmat dan berkat daripada Tuhan. Begitu juga untuk jemaat kami yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan kuasa kesembuhan-Mu terhadap semua mereka, dan Engkau sembuhkan mereka secara total Tuhan, baik dalam jiwa, dalam roh mereka, maupun di dalam jasmaninya. Semuanya kami istiharkan kesembuhan dalam nama Yesus turun dan terjadi atas mereka, dan kiranya mereka akan berkesempatan untuk menyaksikan kemurahan-Mu itu kepada umat-Mu dan juga kepada orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus, agar kesaksian mereka itu dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan kami, umat-Mu, dan juga orang-orang lain yang belum percaya kepada-Mu akan kekuasaan dan kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Demikianlah Bapa doa kami, semuanya ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih. Hanya melalui nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dipetik daripada Wahyu pasal 3 ayat 14 hingga 22. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amen, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia aku tegur, dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami sama-sama dapat belajar pada hari ini, sebahagian lagi daripada firman Tuhan. Kami berdoa Engkau akan siapkan hati kami, tapi terlebih dahulu kami mohon juga diampuni sekali lagi dari segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami dengan darah Yesus yang kudus itu, dan terima kasih karena melalui darah yang kudus itulah maka kami bukan saja dihapuskan dari segala dosa dan kesalahan, malahan telah diberikan keselamatan oleh-Mu. Kami mohon juga Roh Kudus memberikan kami pengertian tentang apa yang disampaikan, dan kami mohon juga Roh Kudus menjaga setiap yang kami dengar ini, agar Ia akan menyentuh hati kami, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan setakat pendengar sahaja. Maka firman-Mu ini Tuhan kami buka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Pada saat ini kita berkesempatan untuk belajar daripada buku Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat 14-22 seperti yang telah kita dengarkan dalam pembacaan sebentar tadi. Dan dikatakan bahwa Wahyu pasal 3 ayat 14 ini adalah surat
yang ditulis kepada jemaat yang berada di satu kota yang dipanggil Laodikia. Dan tajuk khotbah kita pada hari ini ialah pengajaran daripada gereja di Laodikia. Sebagai pendahuluan, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita tahu sedikit latar belakang gereja ini. Gereja Laodikia ini dikenal juga sebagai Laodikia di Likus. Kenapa dipanggil begitu? Ini adalah untuk membedakan kota ini daripada 5 kota lain yang punya nama yang sama. Jadi dia ini untuk membedakannya maka dipanggil Laodikia di Likus. Dan Laodikia adalah sebuah kota yang berdikari, cukup independen, dan dia amat makmur. Kekayaan ini diperolehi daripada usaha penternakan kambing biri-biri yang berlaku di daerah ini. Daripada hasil kambing biri-biri ini adalah bulunya, dan bulu ini telah ditenun untuk menjadi benang dan seterusnya juga dijadikan pakaian. Jadi orang-orang di Laodikia ini pakaiannya cukup cantik, cukup kemas, dan pada waktu itu boleh kita katakan dengan izin up to date dengan berbanding orang-orang dari kota-kota yang lain. Dan ternyata mereka ini juga cukup kaya karena ketika berlaku satu gempa bumi dalam tahun Masihi 60, di mana kebanyakan kota di daerah ini hancur musnah, kota Laodikia tidak pernah memohon pertolongan secara keuangan daripada pemerintah di Rom. Mereka tidak minta sesen pun. Kita tidak tahu sama ada mereka tidak minta atau mereka tidak dibagi, tapi yang pastinya mereka berjaya membangunkan kembali kotanya ini tanpa bantuan dari pihak luar. Jadi semangat inilah yang kita nampak di dalam gereja Laodikia yang begitu makmur dan juga berkeupayaan untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Dan untuk itu mereka menjadi begitu bangga. Satu hal lagi yang amat membanggakan penduduk di Laodikia ini adalah mereka sebenarnya mempunyai satu sekolah perubatan yang telah berjaya menghasilkan minyak khusus untuk penyakit mata dan juga penyakit telinga. Jadi untuk mereka mengekspor hasil perubatan ini, para pengamal perubatan di kota Laodikia ini telah berjaya mengkompres minyak itu menjadi bentuk butiran atau tablet ataupun biji-biji. Jadi itu bukan saja memudahkan pengangkutan, tetapi menyebabkan ubat-ubat ini dapat diekspor ke negara-negara atau kawasan-kawasan yang jauh dan dia tahan lama. Jadi dua perkara ini, yaitu pakaian tadi yang secara langsung berarti kemakmuran, itu ditegur Tuhan daripada surat yang kalau kita baca selanjutnya. Dan juga tentang keupayaan mereka menghasilkan ubat ini tadi, ini juga ditegur di dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari sebentar nanti. Jadi terus kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu mereka telah kehilangan semangat. Saya bacakan ayat 14 sampai ayat 16. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Inilah amaran yang diterima oleh gereja di Laodikia. Sebelumnya itu, izinkan saya untuk menerangkan. Dipercayai bahwa anak kepada Filemon yang bernama Arkipus, itulah yang menjadi pengembala gereja jemaat di Laodikia pada waktu itu. Dan dipercayai juga antara gereja di Laodikia ini dengan gereja di Kolose berlaku interaksi yang cukup intim antara mereka karena mereka sering berhubungan, dan jarak antara kota Laodikia dengan kota Kolose cuma dalam 10 batu, macam
kita di Seri Indah ini dengan Bandar Tawau lah, tidak jauh begitu. Jadi secara historisnya memang ada berlaku hubungan yang baik di dalam gereja itu. Namun kenapakah mereka sudah kehilangan semangat? Kenapakah Yesus yang dikatakan amin dan saksi yang setia dan benar itu menegur jemaat di Laodikia? Kita katakan tadi poin ini, mereka telah kehilangan semangat. Jadi kenapa? Sebabnya begini, mereka sudah tidak menjadi saksi lagi di kalangan masyarakat yang belum mengenal Tuhan di kota Laodikia. Kenapa? Dalam arti kata lain, mereka ini telah berdamai dengan dunia, yaitu dunia yang secara langsung dikuasai oleh iblis. Bagaimana mereka boleh berkompromi begitu sedangkan mereka begitu kuat? Pertamanya, kekayaan. Kekayaan seperti yang saya telah nyatakan di awal tadi, hasil ekonomi mereka yang begitu mantap sehingga mereka tidak memerlukan bantuan keuangan pun ketika kota mereka ini musnah kena bencana gempa bumi. Jadi sikap kemakmuran yang dialami oleh jemaat di situ atau rakyat di situ secara langsung telah menjadi satu budaya yang berdikari, dan secara langsung ini secara tanpa sadar menyisip perlahan-lahan masuk ke dalam gereja Tuhan. Jadi dikatakan mereka sudah hilang semangat. Dan kalau kita baca terus, khasnya di ayat ke-19, Tuhan Yesus menegur bahwa mereka itu suam-suam kuku. Lebih bagus. Ya, firman Tuhan ini mengatakan kalau engkau sejuk atau engkau panas. Nah, sejuk di sini berarti orang yang belum langsung mengenal firman Tuhan, belum kenal siapa Tuhan Yesus, belum diselamatkan, belum lagi menerima keselamatan yang ada dalam Yesus itu. Sementara yang panas ini artinya orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dalam arti kata lain, ya mereka yang panas itulah yang membara-bara dan begitu hebat sekali, tiba-tiba dikatakan menjadi suam-suam. Suam-suam ini amat berbahaya. Mereka ini umpama orang yang beragama namun tidak beriman, dan itu bahaya. Ada agama tapi tiada iman. Jadi Yesus menegur mereka di sini dan memberikan amaran bahwa Dia akan memuntahkan mereka daripada mulutnya. Dan kalau itu terjadi, sudah pasti sesuatu yang tidak baik akan berlaku, bukan saja dalam jemaat, tetapi juga di dalam pribadi yang ada di dalam jemaat itu. Jadi pelajarannya kepada kita, apa pula pada hari ini? Pelajarannya kepada kita yaitu supaya kita sungguh-sungguh setia menjadi anak Tuhan. Jangan suam-suam kuku, atau dengan izin saya gunakan pepatah Melayu, hangat-hangat tai ayam. Mula-mula keluar hangat, tapi lepas itu sejuk dan keras. Jadi kita diperingatkan, jangan jadi seperti itu, supaya semangat kita itu tidak hilang, sebaliknya terus menyala-nyala dan membara-bara untuk Tuhan. Selanjutnya kita lihat poin kedua yang akan kita pelajari bersama. Mari kita baca ayat 17 dan 18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Jadi teguran ini memperlihatkan sikap kota Laodikia dan juga sikap jemaat yang secara langsung adalah penduduk di dalam kota Laodikia ini. Semangat berdikarinya itu, ya independence-nya itu begitu nyata sekali dalam kehidupan sehari-hari. Ini mungkin karena mereka mengakui kekayaan mereka itu hebat dan luar biasa, dan mereka sudah menyisipkan kebudayaan berdikari itu masuk ke dalam gereja.
secara perlahan-lahan dan tanpa sadar ini sudah menular di kalangan jemaat di gereja Laodikia. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita tidak sadar yang kita memerlukan Tuhan. Dan akhirnya kita mengatakan bahwa ini semua usahaku sendiri. Kalau bukan aku bikin, tidak mungkin aku berada di sini. Dan kita kadang-kadang terlupa apakah di sebalik kejayaan yang telah kita alami itu. Kejayaan itu sudah pasti izin daripada Tuhan. Namun, kalau kita mula mau memerdekakan diri daripada Tuhan, itu adalah titik tolak permulaan kemusnahan yang akan menimpa kita. Seperti halnya kota Laodikia ini, mereka begitu bangga tanpa pertolongan dari pemerintah, yaitu penguasa empire yang begitu besar pada waktu itu, Roma. Dia tidak minta, 1 sen pun tidak minta. Namun mereka berjaya membangunkan semula kota mereka dengan kekayaan dan sukses yang mereka alami. Dan inilah yang telah menjadi satu norma dalam masyarakat di dalam kota itu dan menimbulkan rasa sombong, rasa independen yang sudah tidak memerlukan Tuhan lagi di dalam kebudayaan mereka sehari-hari. Mungkin pada waktu itu kita dapat membedakan kalau orang itu dari kota Laodikia di Likus ini ataupun orang dari kota Kolose. Mungkin kalau orang dari kota Laodikia ini kalau berjalan, dia akan tengok langit sambil berjalan, ya, dadanya ini ke depan, bangga. Sementara orang-orang dari kota lain kalau nampak, orang Laodikia tengok saja pakaiannya, mereka akan tunduk seperti apa yang kita katakan hari ini, ayam berak kapur. Ya diam aja gitu, ya tunduk dia. Rasa rendah dirinya itu terlampau-lampau. Dan dikatakan dalam ayat 17 ini, ya dikatakan di situ, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Jadi apabila berkata sedemikian, ya apabila sudah menjadi kaya ini sebenarnya mulalah satu rasa yang timbul dalam pribadi seseorang. Usaha yang mereka usahakan itulah sebenarnya yang menimbulkan kejayaan dan bukan lagi andalan atau sandaran mereka pada Tuhan. Jadi perlahan-lahan apabila mereka mula memfokuskan kepada kejayaan dirinya dan mengabaikan campur tangan Tuhan yang berlaku selama ini, perlahan-lahan seseorang itu akan mula hanyut. Perlahan-lahan, ya saya katakan di sini, perlahan-lahan dia mula hanyut daripada sumber berkat Tuhan itu sendiri. Dan sesungguhnya inilah seperti roda. Seperti roda. Biasanya waktu dalam keadaan susah dan miskin, manusia akan lari kepada Tuhan. Dan biasanya Tuhan yang memang sesungguhnya mencintai ciptaannya itu akan meresponi terhadap pertobatan yang telah diungkapkan oleh umatnya dengan memberikan mereka berkat dalam bentuk keperluan-keperluan yang diminta. Dan selanjutnya selepas itu dipenuhi, ya manusia ini akan merasakan kehebatannya. Ya apabila mereka sudah mula sukses, mula diberkati, dan mula kaya, rasa cinta pertama terhadap Tuhan itu sudah mula perlahan-lahan menjadi sejuk. Dan yang terakhir apa akan jadi? Dalam roda itu, yang terakhir selalunya jatuh penghakiman, jatuh penghukuman, dan manusia tadi sudah jauh daripada Tuhan. Maka lengkaplah sudah satu pusingan roda ini. Dan sesungguhnya manusia ini sangat senang untuk melupakan Tuhan dengan menempatkan usaha dan dayanya itu mencapai kejayaan itu tadi lebih daripada mensyukuri apa yang Tuhan telah beri. Dan kita ditegur kalau kita baca dalam 1 Timotius pasal yang ke-6
ayat 6 sampai 10. Saya bacakan di sini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kerana akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita daripada tulisannya kepada Timotius itu, akar atau punca segala kejahatan ialah cinta uang. Bahaya. Ya, saya ingat satu ilustrasi yang pernah disampaikan oleh sahabat saya. Dia menceritakan ketika dia belajar sekolah Alkitab dulu di Indonesia, tempatnya itu saya lupa, tapi dia mengisahkan tentang waktu dia berada di stasiun kereta api dan dia terdengar, ya kereta api kan, pada waktu itu dia mengatakan kereta api itu lalu dan bunyi injin dan gerakan rodanya itu, ya, duit, susah, duit, susah. Jadi duit, semakin banyak duit semakin susah, saudara-saudara, bukan semakin senang. Jadi sepatutnya kita memuji Tuhan dan mensyukuri apa yang ada. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ini. Cukuplah kalau ada makanan dan pakaian, bersyukurlah. Dan sesungguhnya itulah yang kita perlukan. Dan gereja Laodikia ini dalam teguran ini ya amat berbeda, ya, kalau kita menampak dengan apa yang berlaku di gereja di Smyrna. Ini dapat kita baca dalam Wahyu pasal 2 ayat 9. Saya bacakan di sini. Ayat yang ke-9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ini untuk gereja di Smyrna, ya. Namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ini Smyrna, satu gereja juga yang menerima surat daripada Tuhan melalui wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Ya, berbeda dengan apa yang ada di Laodikia. Selanjutnya kita lihat, ya, dikatakan daripada oleh di dalam ayat yang ke-17 ini tadi, aku tidak kekurangan apa-apapun. Ya, aku tidak kekurangan apa-apapun. Jadi di sini kita nampak betapa tingginya semangat berdikari mereka, dan ini dibuktikan dengan penolakan atau keengganan mereka untuk menerima bantuan yang dihulurkan oleh pihak kerajaan Roma pada waktu itu selepas kota mereka dilanda bencana gempa bumi. Dan dikatakan bahwa semua usaha itu adalah daripada hasil titik peluh mereka sendiri. Mereka berjaya membangunkan kota Laodikia. Jadi ini sama artinya seperti aku tidak memerlukan apa-apa lagi. Tetapi ya, alangkah ini menjadi satu bentuk bahaya kepada kita, ya. Bentuk bahaya dalam arti kata apabila kita mula berdikari, mau memerdekakan diri daripada Tuhan, maka sudah pasti kecelakaan yang akan menanti kita. Jadi bagaimanakah hati Tuhan apabila sikap mau memerdekakan diri daripada Dia ini terjadi? Mari kita lihat apa yang dicatat dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 11 sampai 15. Dikatakan di sini, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu
bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Jadi itu isi hati Tuhan yang disampaikan dan menjadi peringatan bukan saja kepada gereja Laodikia, tetapi kepada kita pada hari ini. Ya. Dan di dalam Amsal, ya, di dalam Amsal yang ke-30 ayat 8 sampai 9, kita diperingatkan seperti ini. Ayat 8. Jauhkanlah daripadamu kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Itu adalah catatan oleh Agur bin Yake di dalam Amsal 30 ayat 8 sampai 9, yang mengerti bahwa ada bahaya yang akan terjadi kalau kita mula mau melepaskan diri daripada jagaan tangan Tuhan. Dan kita lihat selanjutnya, gereja di Laodikia ini sesungguhnya secara rohani mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu yang mereka itu buta. Ya, mereka itu buta. Mereka mengatakan ya bahwa mereka itu sehat-sehat saja. Tetapi kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 42 berkata demikian. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Seperti inilah sikap gereja Laodikia bagi diri mereka. Ya, mereka tidak apa-apa, mereka oke-oke saja, mereka malahan sehat kuat, ya, sehat walafiat dan sebagainya. Tetapi itu cuma zahirnya ataupun jasmaninya saja. Secara rohaninya mereka amat sengsara sekali. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-17 itu dikatakan bahwa mereka ini melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Izinkan saya memberi penekanan terhadap dua perkataan, yaitu buta dan telanjang. Aneh bukan? Sebab seperti yang telah saya nyatakan di awal-awal tadi, Laodikia ini memiliki pusat perubatan atau sekolah perubatan yang telah menghasilkan minyak untuk mengobati sakit mata. Tapi di sini dikatakan mereka buta. Lalu kenapa mereka buta? Soalnya adalah karena mereka tidak tahu. Dan firman Tuhan jelas memberitahukan kepada kita bahwa pada saat orang mengaku bahwa mereka tidak buta, pada masa itulah sebenarnya mereka buta. Ini boleh kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat ke-39 hingga 41. Izinkan saya untuk bacakan. Kata Yesus di ayat 39 dari pasal yang ke-9, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Dan di antara semua gereja yang menerima perutusan daripada Tuhan Yesus melalui
catatan yang dibawakan oleh Rasul Yohanes dalam surah Wahyu ini, dikatakan bahwa gereja Laodikia inilah yang paling tipis peluangnya untuk meresponi dengan baik kata-kata yang telah diajukan oleh Yesus ini. Karena mereka sangat-sangat yakin bahwa penglihatan mereka dan kesehatan mereka adalah baik. Jadi ini menjadi satu peringatan kepada kita. Kenapa? Mari kita lihat pula di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-18. Dikatakan di sini, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi kalau kita lihat situasi pada hari ini, banyak gereja di dunia pada waktu ini menyangka bahwa kegiatan sosial yang mereka lakukan, contohnya adalah, tidak perlu saya sebut, dan program-program yang dilakukan oleh gereja-gereja mereka itu menjadi satu indikator bahwa secara rohani mereka itu sehat. Walhal sebenarnya mereka itu tidak. Dalam arti kata yang lain, gereja-gereja yang sedemikian mengukur pencapaian dan kejayaan mereka melalui aktiviti yang diadakan oleh gereja mereka. Sedangkan mereka sudah kehilangan keupayaan untuk melihat ke dalam, untuk melihat bagaimana ukuran yang ditentukan oleh firman Tuhan sendiri terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka sudah tidak bisa melihat kondisi mereka secara praktek dan cuma melihat kepada angka-angka yang tercatat dalam satu-satu program ataupun satu-satu pelayanan yang telah mereka lakukan. Dan sewaktu mereka berkembang dari segi pengaruh dan juga angka orang-orang yang hadir ke gereja mereka, mereka semakin kuat hatinya, semakin menjadi degil untuk mengatakan bahwa mereka itu tidak seperti gereja Laodikia ini. Ya, tapi hakikatnya adalah sebaliknya. Secara pribadi begitu juga kita. Janganlah kita menjadi degil seperti yang dikatakan dalam Efesus tadi. Karena dosa yang halus, yang pelan-pelan menyisip, kita halalkan satu persatu. Sampai apabila ya sudah meresap dengan menjadi sebahagian daripada karakter kita, kita menganggap itu sudah tidak salah lagi. Hal itu sudah jadi diperbolehkan. Jadi kita sudah mengeraskan hati kita. Dan apabila ada lagi ditegur oleh firman Tuhan, maka kita dengan keras menolak. Perkataan kedua yang ingin saya katakan ialah telanjang tadi. Agak lucu juga karena di awal-awal tadi pun saya mengatakan bahwa gereja Laodikia ini ataupun penduduk sekitar Laodikia ini menjadi makmur karena perusahaan bulu kambing biri-biri yang dijadikan benang dan seterusnya pakaian. Namun di sini dikatakan mereka itu adalah orang yang tidak berpakaian atau mereka yang telanjang. Dan sikap serta perkara-perkara yang memalukan pada diri mereka itu jelas terlihat oleh orang-orang di sekeliling mereka, kecuali mereka sendiri. Mereka tidak dapat melihat ketelanjangannya karena dibutakan oleh hati yang sudah keras, hati yang sudah menolak kebenaran dari firman Tuhan. Yang ketiga poin yang ingin kita lihat bersama ialah dari ayat 18 sampai ayat yang ke-22, yaitu tawaran untuk mendapat kembali apa yang hilang. Mereka sudah kehilangan dua hal. Poin kita yang pertama tadi, mereka telah kehilangan semangat. Poin kita kedua, mereka telah kehilangan harga diri. Dan poin ketiga inilah tawaran untuk mendapat kembali apa yang sudah hilang itu. Ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli
daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi bahasanya itu, ya utamanya di ayat 18, adalah bahasa yang ditujukan secara khusus bagi peniaga-peniaga yang ada di kota Laodikia ini. Ya, dan saya percaya di kalangan peniaga-peniaga itu ada yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi sebahagian daripada jemaat yang ada di situ. Makanya di sini, ya, perkataan yang dipakai sini adalah seperti menasihati para pedagang tadi untuk balik kepada Tuhan, malahan membeli daripada Tuhan. Nah, sesungguhnya keselamatan yang diberi oleh Yesus itu adalah cuma-cuma, tidak ada satu kekayaan pun yang dimiliki itu mampu sebenarnya untuk menebus hutang dosa, melainkan cuma oleh darah Yesus yang kudus itu. Dan cuma Yesus dan Yesus sajalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kalau kita lihat di seterusnya dikatakan juga emas yang murni. Emas murni ini maksudnya emas yang dibakar dengan api. Jadi apabila emas itu dibakar dengan api, maka ia tahan uji, tahan coba, dan ia akan kekal keberadaannya. Berbicara tentang emas yang dimurnikan itu, mari kita lihat di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7, demikian bunyinya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi inilah emas yang ditawarkan oleh Tuhan kepada gereja atau jemaat di Laodikia. Dan sesungguhnya gereja Laodikia ini memerlukan emas rohani yang tulen, yang memungkinkan mereka untuk tetap tahan berdiri di hadapan takhta krusi penghakiman Yesus apabila dia kembali untuk kedua kalinya. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12 dan 13. Saya bacakan di sini. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, kerana hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Maafkan saya. Jadi kita nampak di sini bahwa iman atau kepercayaan itu akan diuji akhirnya di dalam kedatangan Yesus kedua kali dengan api untuk membuktikan bahwa ia sesungguhnya adalah yang murni. Dan kita lihat juga disebutkan di dalam Wahyu pasal 3 itu tadi, ya, tentang membeli, tawaran yang diberikan yaitu pakaian putih. Apa artinya pakaian putih ini? Seperti yang saya telah sebutkan awal tadi itu, kota Laodikia ini memang memproduksi, ya, kualiti tinggi benang-benang yang dijadikan pakaian.
Ya, mereka terkenal oleh itu. Namun Yesus menawarkan baju, pakaian yang lebih putih daripada apa yang mampu dihasilkan oleh orang-orang di kota Laodikia ini. Dan kalau kita lihat, orang-orang di gereja Laodikia ini sebenarnya mengikut jejak langkah Adam dan Hawa sebelum ini. Ya, mereka berusaha untuk mengenakan pakaian ke atas pribadi mereka yang telanjang, seperti yang kita boleh baca di dalam buku Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai 11. Namun demikian, daun-daun yang disulam oleh Adam dan Hawa untuk menutup ketelanjangan mereka itu tidak mencukupi di pandangan Tuhan. Malahan Tuhan mengizinkan berlaku penyembelihan haiwan supaya itu sebagai simbol untuk menebus dosa mereka, dan Tuhanlah sebenarnya yang menyediakan pakaian untuk Adam dan Hawa. Gereja Laodikia ini di luar nampak gah, tetapi sebenarnya di dalam amat rapuh. Mereka ada agama, tetapi tidak ada iman. Mereka tidak ada hubungan yang sungguh-sungguh pribadi dengan Tuhan. Malahan mereka berusaha menukar kebenaran pribadinya itu menggantikan kebenaran yang cuma dapat diperolehi daripada Tuhan. Mereka mengenakan pakaian, namun pakaian itu sebenarnya masih menampakkan ketelanjangan mereka. Mereka tidak dapat menutup secara keseluruhan ketelanjangan ataupun dosa itu. Dan mereka sebenarnya perlu membeli jubah kebenaran yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan dikatakan juga di Wahyu itu pasal yang ketiga ayat yang ke-18 tadi, ya, yaitu minyak untuk melumas matamu. Aneh kan? Seperti yang saya katakan di awal-awal, bahwa Laodikia ini memiliki satu sekolah perubatan khas untuk mata. Namun secara rohani mata mereka gelap dan mereka memerlukan pencahayaan yang disinari melalui kuasa Roh Kudus agar mereka dapat melihat dengan jelas ketelanjangan mereka dan menyedarkan mereka bahwa mereka perlu membeli baju yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, apabila Roh Kudus menunjukkan dosa, itu umpama seperti minyak yang melumaskan mata kita. Ya, dan kita harus mengerti bahwa cahaya sinar yang dipancarkan oleh kasih Roh Kudus itu, sekaligus apabila kita terlihat ketelanjangan kita, yaitu keberadaan dosa kita, maka kita juga diperlihatkan secara terus akan pribadi Tuhan. Sebab Tuhan melihat kita melalui cahayanya yang terang. Jadi gereja di Laodikia memerlukan pencerahan dari Roh Kudus agar mereka dapat melihat kondisi sebenar mereka. Dan kalau perkara yang sama berlaku dalam hidup kita, janganlah kita menghalang-halanginya. Ayat 19 adalah satu bentuk penghiburan kalau kita lihat dan kita baca. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu, relakan hatimu dan bertobatlah. Gereja Laodikia boleh bersyukur dan dihiburkan dengan kata-kata ini. Karena apabila Yesus menegur mereka melalui surat kiriman yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ini, sebenarnya itu memberi satu petanda bahwa Tuhan masih mengasihani mereka. Dalam arti kata lain, sungguh pun mereka buta, sungguh pun mereka telanjang dalam arti katanya, ya, yaitu karena dosa. Namun Tuhan
tidak membiarkan mereka senyap-senyap dan begitu-begitu saja. Sebaliknya seperti seorang bapa yang mengasihi. Tuhan menegur, Tuhan mengajar mereka yang dikasihinya. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5 hingga 8. Saya bacakan di sini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi itu memberikan kita peringatan bahwa sekiranya dalam pribadi kita, kalau kita ditegur oleh Tuhan, itu maksudnya kita dikasihi Tuhan. Maksud dan rencana Tuhan tidak pernah mau mencelakakan orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi Dia mengizinkan perkara-perkara tersebut berlaku supaya mereka dibentuk dan akhirnya menjadi seperti pengikut Yesus yang betul, menjadi pengikut Yesus yang setia. Bahagian kedua daripada ayat 19 itu tadi mengatakan, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Artinya di sini melalui surat yang dikirimkannya ini, Tuhan Yesus menegur agar jemaat di gereja Laodikia ini untuk sungguh-sungguh mengejar, sungguh-sungguh berusaha untuk mengasihi Tuhan, dan kasih mereka itu hendaklah secara konsisten, bukan turun naik seperti pasang dan surutnya air di laut. Ya, jangan lagi jadi seperti orang yang cuma-cuma datang ke gereja, orang yang bergerejalah seperti itu. Tapi jadilah orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Dan diserulah juga bertobat. Kenapa perlu bertobat? Sebab tanpa pertobatan, berkat Tuhan tidak beres, tidak jelas, dan tidak dapat dirasakan. Malahan kehidupan rohani seorang yang tidak bertobat amat menyedihkan. Kenapa saya katakan begitu? Sebab banyak doanya tersekat, tidak sampai. Bukan karena dia tidak berdoa, bukan tidak dia mengambil masa untuk berdoa, bukan tidak dia menyebut doa dan memohon, tetapi terhalangi oleh dosa. Dan dosa itu kadang-kadang adalah dosa yang kita sadar, tapi karena kedegilan dan kekerasan hati kita, maka kita menolak itu sebagai dosa. Ambil contoh yang paling senang, mungkin waktu makan tengah hari, ya kita pingin istri kita masak ikan, tapi kebetulan waktu dia masak itu hangus, atau bawang yang dia masak itu hangus. Jadi apabila tatkala kita makan atau minum sup itu, kita terasa hangus dan pahit itu. Wah, terus kita jengkel. Mungkin kita ndak terus lempar lah itu piring kan. Rugi juga kalau lapar habis itu begado lagi. Ya. Tetapi di benak kita itu sudah ada rasa macam, kenapa bah ini? Ya, itu secara langsung atau tidak sudah dosa, memarahi. Dan yang tidak bagusnya, kita tidak menyatakan ya apa yang kita tidak suka atau yang kita patut tegur, kita biarkan saja. Akhirnya itu terbuku di benak kita dan menjadi satu penyakit. Nah, kalau orang yang banyak gastrik tuh, coba-cobalah dulu bertobat, manalah tahu kan. Ya. Dan begitu juga kesian orang yang kita katakan bersalah itu tidak tahu yang dia salah. Maka apabila dia ulangi perbuatannya karena dia tidak sadar dan kita juga tidak menegur, maka makin yakinlah kita dalam benak kita bahwa dia ini menjengkelkan. Jadi itu secara langsung menjadi dosa. Dosa yang dia tidak kongsikan solusinya. Solusinya senang saja kita kasih tahu. Bolehkah? Lain kali kalau masak jangan terlampau kuatlah apinya supaya tidak bakar, sebab tidak enak bah. Jadi
Kalau orang rumah kita tahu, dia pun tahulah apa yang kita mau dan sebagainya. Dan timbullah kemesraan dan kasih sayang antara suami istri dan juga di dalam keluarga itu. Dan secara langsung ini juga salah satu bentuk pertobatan. Namun kalau kita sudah melakukan seperti itu, kita sudah memberitahu, dan kalau kita masih ada, biar sedikit pun di benak kita dosa karena kita marah itu tadi, bawalah itu dengan cepat di hadapan atau di bawah kaki salib Yesus. Akui, bertobat, dan katakan, maafkan aku Tuhan, aku orang berdosa. Seterusnya kita lihat di ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Terakhir, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ayat 22 ini mengingatkan saya kepada satu lukisan yang dihasilkan oleh William Holman Hunt yang berjudul Light of the World, atau dalam kata lain, terang dunia. Anda boleh Google kalau ada waktu selepas ini untuk mencari lukisan itu. Nah, yang uniknya tentang gambar ini adalah Yesus berdiri di depan pintu. Pintu itu pula tidak ada tombol dari luar. Tombol cuma ada dari dalam. Nah, apa yang dimaksudkan di situ? Pintu itu adalah simbol hati semua orang. Yesus berdiri seperti yang dikatakan dalam ayat 20 ini, ya, dan dia berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dia tidak boleh buka. Yang boleh buka cuma orang yang empunya rumah atau orang yang empunya hati. Begitulah yang disarankan oleh Yesus kepada gereja di Laodikia ini. Untuk memperbetulkan kasih Tuhan dan keinginan Tuhan yang sudah hilang di dalam jemaatnya itu, maka Tuhan sendiri yang berdiri di depan pintu. Kalau Anda dalam situasi itu, apakah Anda akan membukakan pintu itu atau tidak? Dan ini sebenarnya adalah persoalan pribadi kita masing-masing. Dan tawaran ini bukan saja diperingatkan kepada gereja di Laodikia pada suatu ketika dulu, tetapi kepada kita juga pada hari ini, secara individu dan juga sebagai satu gereja. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi ataupun belum? Atau kita cuma beragama tetapi tidak beriman? Jadi, untuk memastikannya, Yesus tidak memaksa. Karena tombol pintu hatimu ada pada dirimu. Dan janji Tuhan selanjutnya adalah persekutuan bersama orang-orang yang dimenangkan. Yaitu dikatakan di sini makan bersama, dikatakan juga bahwa duduk di atas takhtanya, dan itu mereka yang telah menang akan duduk bersama-sama dengan dia di dalam kerajaannya. Itu janji Tuhan kepada semua orang, termasuk kepada jemaat di Laodikia pada waktu surat ini dituliskan. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita tidak berada di jalannya Tuhan, maka banyak cekcokan yang berlaku dalam hidup kita. Adakah kita berada di jalan Tuhan atau kita berada di jalan yang bukan jalannya Tuhan? Sebab Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jelas bahwa Yesuslah jalan untuk sampai kepada Bapa di sorga. Jalan perdamaian antara Allah Bapa di sorga dengan kita manusia yang berdosa, dengan Yesus selaku pengantara di antara manusia yang berdosa dengan Bapa di sorga yang maha kudus dan suci. Saudara-saudara yang kekasih, saya tinggalkan pesan di dalam ayat 22 ini
yaitu tawaran untuk mendapat kembali apa yang hilang. Firman Tuhan berbunyi, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Semoga kita semua memasang telinga, mendengar suara Tuhan pada saat ini, dan muhasabahkanlah diri, apakah kondisi kita ini sebenarnya sehat secara rohani atau tidak. Sebab kalau tidak, maka jalan sudah dibagi, yaitu Yesus. Darahnya yang kudus itu mampu membebaskan kita bukan saja dari dosa, tetapi juga dari segala bentuk kutuk-kutuk dosa, baik yang masa lalu, masa kini, maupun yang di masa depan. Sebab darah Yesus adalah kudus, berkuasa, dan mampu memulihkan kita, supaya kita dapat duduk dan makan bersama-sama dengan Tuhan apabila kita dipanggil kelak kembali ke rumahnya, yaitu di surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu ini, dan terima kasih karena menegur kami. Kalau selama ini kami sudah jauh dan tidak mengikuti Engkau di jalan-Mu yang benar, ampuni kami ya Yesus. Dan mohon saat ini Roh Kudus melayani setiap yang mengikuti acara ini pada waktu ini, dan agar Engkau Tuhan berbicara dengan suara-Mu yang tenang, berbisik di dalam hati kami masing-masing, karena kami tahu Engkau mengasihi kami, Engkau tidak membiarkan kami, dan Engkau tidak meninggalkan kami. Malahan Engkau memberikan kami jalan keluar daripada setiap permasalahan yang kami hadapi, yaitu percaya dan menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Terima kasih Yesus, segala puji hormat hanya bagi Engkau, hanya bagi Bapa di surga, hanya bagi Roh Kudus. Dan kami tutup firman-Mu ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua orang percaya katakan, amin. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doa
Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Malaysia, pulihkanlah Malaysia. Haleluya Tuhan. Bangkit berdiri untuk pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita, saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja Sinode yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Selamat beribadah di atas talian pada minggu ini. Nah, kita masuk dalam ruangan pengumuman. Ada beberapa pengumuman daripada gereja. Yaitu yang pertama adalah berita baik kepada semua jemaat di Gereja Kristus Domba Allah dan juga Sin Indro Kulanangsang. Kalau tidak ada halangan pada minggu yang akan datang ini, kita akan memulakan ibadah di bangunan gereja. Jadi kepada semua jemaat yang beribadah di sebelah malam Sabtu, sila bersiap sedia. Bagi Anda yang tinggal di kawasan Batu 6, Batu 8, Batu 9 dan di kawasan Apas Parit, Anda akan beribadah di sebelah malam pada jam 7 malam. Manakala pada jam 8.30 pagi di Gereja Kristus Domba Allah, kebaktian seperti biasa itu melibatkan kawasan Bandar Seri Indah dan juga kawasan Balong. Jadi kepada kawasan-kawasan yang telah saya sebutkan sebentar tadi, sila ambil perhatian. Kami mendorong dan menggalakkan Anda untuk hadir bersama-sama di ibadah ini. Begitu juga bagi jemaat yang ada di Sin Indro Kulanangsang, kebaktian seperti biasa yaitu pada jam 11.30 pagi. Jadi sekali lagi kami mendorong supaya semua jemaat mengambil kesempatan ini untuk sekali lagi kita bersama-sama beribadah di bangunan gereja. Dan untuk pengetahuan semua, semasa kita kembali ke ibadah di bangunan gereja, maka ibadah di atas talian ini tidak kita adakan. Oke, jadi itu mengenai ibadah pembukaan di bangunan gereja. Nah, yang kedua ialah mengenai pembaptisan. Bagi semua anak-anak, bahkan orang-orang yang baru, orang-orang dewasa yang belum dibaptiskan, bagi Gereja Kristus Domba Allah dan juga Gereja Sin Indro Kulanangsang, Anda boleh dapatkan borang daripada pihak gereja. Anda akan diatur untuk upacara kebaktian pembaptisan nanti. Jadi itu mengenai pembaptisan. Dan yang seterusnya, yang ketiga dan yang terakhir, kepada semua jemaat Tuhan, baik Anda yang ada di Gereja Kristus Domba Allah di BSI, di Kulanangsang, di kawasan Zun Kunak, dan juga di ladang-ladang, sekali kami mendorong Anda untuk terlibat bersama dengan kami di atas talian bersama-sama berdoa pada setiap hari Jumat jam 8 malam. Kami mendorong supaya jemaat semua boleh mengambil kesempatan ini. Saya percaya memang selama ini mungkin Anda katakan banyak masalah, mungkin masalah lain, tapi satu perkara kami sebagai kepimpinan di gereja mendorong Anda supaya berusaha untuk kita mengikuti doa di atas talian ini. Kita percaya melalui doa Tuhan boleh melakukan suatu perkara yang besar. Amin, jemaat Tuhan. Haleluya. Jadi saya kira itu saja pengumuman untuk minggu ini, dan pengumuman-pengumuman yang lain Anda akan dengar di pengumuman di gereja pada minggu yang akan datang. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bersama-sama kita doa Tuhan. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ucapan berkat bersama-sama. Kasih karunia Tuhan Yesus kita dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.